2226 Para sesepuh dari Istana Sein Pengembara. Duan Lingtian tetap tenang dan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan dan ketakutan saat berhadapan dengan Huang Wenjing dan pedang terbangnya. Kamu hanya seorang amatir, beraninya kau menunjukkan ilmu pedangmu di depanku. Duan Lingtian menyipitkan matanya dan sebuah cahaya tiba-tiba menyala. Dia sangat percaya diri dalam budidaya metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi, pedang hati yang berdaulat. Hanya dalam sekejap mata, klonnya bergerak serempak. Tidak ada yang bisa membedakan antara klon dan Duan Lingtian. Di saat berikutnya, astaga, 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 Duan Lingtian dan semua klonnya mengangkat tangan mereka secara bersamaan dan mengacungkan jari telunjuk mereka. Tak lama kemudian, pedang kis menembak keluar dari semua jari mereka ke arah Huang Wenjing yang dengan cepat mendekatinya. Pedang kis semuanya berbaris seperti tentara menuju Huang Wenjing dengan kecepatan yang mematikan. Awalnya, Huang Wenjing tidak terlalu memperhatikan pedang yang ditembakkan Duan Lingtian. Namun, ketika dia mendengar suara singkat pedang bersiul di udara dan melihat bahwa pedang kis telah menghilang, ekspresinya langsung menjadi gelap. Bagaimana ini mungkin? Dia berpikir sendiri, bingung. Dia tidak bisa menemukan penjelasan untuk ini. Sebelumnya, serangannya berhasil menghentikan serangan Duan Lingtian ketika dia mencoba membunuh He Senjie. Itu tidak mudah, tetapi dia berhasil menghentikannya tepat waktu. Namun, pada saat ini, dia menemukan bahwa serangannya tampaknya telah naik level. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini buruk. Huang Wenjing memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia bersiap untuk menggunakan teknik pertahanannya untuk memblokir serangan Duan Lingtian. Tiba-tiba, dia melihat pedang kis yang berbaris rapi tiba-tiba berubah arah saat dia bergerak. Mereka terkunci pada dirinya seperti rudal. Ekspresi ketidakpercayaan dan keterkejutan segera muncul di wajahnya. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Ekspresi Huang Wenjing tidak sedap dipandang, dan hatinya kacau balau. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak berharap bahwa Duan Lingtian akan dapat menemukan kelemahannya dalam waktu sesingkat itu. Dia menyadari kelemahan serangannya ketika dia pertama kali menggabungkan seni bela diri dengan kemampuan surgawinya, tapi ini adalah sesuatu yang hanya dia yang tahu. Bahkan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-8 dan ke-9 dari Saint Celestial Stage dan Palace Master dari Wandering Saint Palace belum menemukan kelemahannya. Agar Duan Lingtian menyadarinya dalam waktu sesingkat itu, bagaimana mungkin dia tidak merasa terkejut? Huang Wenjing mendapatkan kembali ketenangannya dengan cepat meskipun dia terkejut. Dia tidak membuang waktu saat dia mengangkat Saint Origin di tubuhnya untuk menangkis serangan Duan Lingtian. Tiba-tiba, astaga, suara memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di udara saat pedang kis sepertinya meledak. Tidak hanya kekuatan dari ledakan yang sangat kuat, tetapi juga mendorong ke arah Huang Wenjing dengan kecepatan cahaya. Hanya dalam sekejap, Ki pedang menyerang kelemahan dalam serangan ganas Huang Wenjing dan menghancurkan formasi mereka. Segera setelah serangannya dibatalkan, dia dibiarkan rentan seperti anak domba di blok pembantaian. Jika Duan Lingtian menyerang tanpa syarat, tidak diragukan lagi dia akan mati. Ledakan, Duan Lingtian menahan diri pada menit terakhir. Dia mengumpulkan pedang kis dan membentuknya menjadi pedang raksasa. Dia menyerang Huang Wenjing dengan sisi pedang dan mengirimnya terbang ke kejauhan. Huang Wenjing yang terluka oleh serangan itu meludahkan seteguk darah. Pada saat ini, aura dingin dan bermartabat dari wanita tercantik di klan manusia iblis telah menghilang. Wajahnya pucat pasi. Duan Lingtian telah mengalahkan Huang Wenjing yang mengintimidasi hanya dalam sekejap mata. Semua orang yang hadir terkejut diam. Bagaimana ini mungkin? He Senjie tercengang. Badai bergejolak muncul di hatinya saat wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak mengharapkan hasil ini sama sekali. Bagaimana mungkin teman Huang Qiling begitu kuat? He Senjie bukan satu-satunya yang tercengang, tetapi bahkan Huang Qiling pun terdiam. Saudara Lingtian, dia tidak menyangka seseorang yang dia dekati dengan santai begitu kuat sampai-sampai bahkan keajaiban nomor 1 di antara generasi muda di Istana Sein berkeliaran bukanlah tandingannya. Ini, bagaimana ini mungkin? Apakah aku sedang bermimpi? Bahkan Huang Wenjing, salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di antara generasi muda di Wandering Saint Palace, tidak cocok untuk orang ini. Bukankah Huang Wenjing menghentikan serangannya lebih awal ketika dia mencoba membunuh He Senjie? Kenapa dia tidak bisa menghentikannya kali ini? Ketika para penonton sadar kembali, mereka menatap Duan Lingtian dengan takjub.
Adegan yang baru saja terjadi benar-benar di luar dugaan mereka. Demi kamu, aku akan menyelamatkan nyawanya. Duan Lingtian berkata kepada Huang Qiling. Huang Wenjing yang jatuh ke tanah terluka parah. Huang Qiling masih linglung. Ketika dia sadar kembali, Duan Lingtian telah menghilang ke dalam hutan batu. Ketika He Shen Jie sadar kembali, dia berteriak, Huang Qiling. Anda ditakdirkan, beraninya kau bergabung dengan orang luar dan melukai Sister Wenjing. Wakil kepala istana tidak akan membiarkanmu pergi untuk ini. Kamu, Huang Qiling marah ketika dia melihat He Shen Jie sekali lagi mencoba untuk menodai reputasinya dan memfitnahnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, desir, suara singkat lain dari pedang bersiul di udara terdengar, disertai dengan cahaya pedang Qi yang menyilaukan. Kecepatan pedang Qi begitu cepat saat melesat ke arah He Shen Jie dan menembus ruang di antara alisnya. Sayangnya, nasibnya mirip dengan dua rekannya yang sudah mati. Dia pantas mendapatkannya. Saat He Shen Jie meninggal, suara dingin terdengar dari hutan batu. Jelas bahwa Duan Lingtian yang berbicara. Tidak ada yang meragukan bahwa Duan Lingtian adalah orang yang telah membunuh He Shen Jie juga. Ketika orang banyak, termasuk Huang Qiling, mendengar suara tanpa emosi Duan Lingtian dan melihat cara kematian He Shen Jie yang mengerikan, mereka semua gemetar ketakutan. Setelah Duan Lingtian mengucapkan beberapa kata itu, mereka tidak lagi mendengar kabar darinya. Astaga, embusan angin kecil bertiup saat Huang Wenjing yang telah terluka oleh Duan Lingtian bangkit kembali ke udara. Sepertinya lapisan es yang dingin menutupi wajahnya saat ini. Dia hanya melirik Huang Qiling dengan dingin sebelum dia memasuki hutan batu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Masalah ini semakin serius, kata Huang Qiling ketika dia melihat Huang Wenjing meliriknya. Dia tertawa kecut dengan ekspresi tertekan di wajahnya. 3 orang yang Duan Lingtian bunuh bukanlah murid biasa di Wandering Saint Palace. Masing-masing dari mereka berasal dari keluarga berpengaruh. Jika hanya satu dari mereka yang mati, itu mungkin bukan masalah besar. Namun, karena ketiganya telah meninggal, ketiga keluarga itu pasti akan bersatu untuk membalas dendam. Pengaruh gabungan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Huang Qiling khawatir tentang Duan Lingtian ketika dia memikirkan hal ini. Sementara itu, di kota suci klan manusia iblis, keributan telah terjadi di Istana Sein berkeliaran 3 mutiara jiwa telah hancur satu demi satu. Wei Hao, siapa ini? Siapa yang membunuh anakku? Di salah satu perkebunan di Wandering Saint Palace, raungan marah terdengar dari sebuah rumah besar. Suara itu sangat keras sehingga ketika bergema di seluruh mansion, itu menggetarkan pintu dan jendela di mansion. Ledakan. Setelah itu, suara ledakan terdengar dari salah satu kamar di mansion saat sesosok terlihat terbang ke langit, menghancurkan atap dalam prosesnya. Tidak ada goresan yang terlihat pada pria itu meskipun dia baru saja terbang melalui atap. Sosok itu milik seorang pria parubaya. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia pasti bisa melihat kemiripan antara pria ini dan He Shen Jie. Pria parubaya ini tidak lain adalah ayah dari He Shen Jie. Geng Er, siapa yang berani membunuh cucuku? Terlepas dari siapa itu, dia tidak hanya harus membayar dengan nyawanya, tetapi keluarganya juga harus membayar dengan nyawa mereka. Di perkebunan lain di Wandering Saint Palace, tangisan memilukan terdengar. Setelah beberapa saat, sosok menerobos atap mansion dan dia naik ke langit dengan cepat. Sosok itu milik seorang lelaki tua dengan kepala penuh uban. Alis dan rambut wajahnya juga berwarna abu-abu. Orang tua ini adalah salah satu tetua dari Wandering Saint Palace. Dia juga kakek dari Lin Qigang, murid dari Istana Sein berkelana yang berada di bentuk keempat dari tahap 4 surgawi suci. Yuji. Tangisan sedih bisa terdengar dari mansion lain di Wandering Saint Palace. Sosok yang muncul kali ini adalah seorang wanita tua berambut putih. Dia adalah nenek dari Situ Yuji, murid dari Wandering Saint Palace yang basis kultivasinya berada di bentuk keempat dari Saint Celestial Stage. Keluarga dari 3 orang yang telah dibunuh Duan Lingtian adalah salah satu dari sedikit keluarga yang mengatur Istana Sein berkelana. Mereka bukan orang biasa. Faktanya, 3 sosok yang terbang sebelumnya adalah para tetua dari Istana Sein berkeliaran. Secara alami, mereka bukan penatua biasa. Mereka semua berada di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Di Wandering Saint Palace, orang yang paling kuat adalah Palace Master yang basis kultivasinya berada di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Di bawah kepala istana ada beberapa wakil kepala istana.
Semua basis kultivasi mereka berada di puncak bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Di bawah para deputi ini adalah para tetua di bentuk ke-8 dari tahap surgawi suci. Kerabat dari 3 orang yang Duan Lingtian bunuh adalah para tetua ini. Tindakan Duan Lingtian membunuh He Senjie, Lin Qigang, dan Situ Yuji telah membuatnya menjadi musuh dari 3 pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-8 Saint Celestial Stage. Tidak mungkin mereka membiarkannya pergi. Dia harus mati. Sementara itu, Duan Lingtian tidak menyadari semua hal ini. Bab 2227 Mari bekerja bersama. Pada saat ini, Duan Lingtian telah memasuki reruntuhan yang ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi. Huang Wenjing yang dikenal sebagai wanita tercantik dan anak ajaib nomor 1 di antara generasi muda di Wandering Saint Palace juga telah memasuki reruntuhan. Duan Lingtian tetap diam ketika dia melihat Huang Wenjing memasuki reruntuhan setelahnya. Dia terus berjalan tanpa suara di lorong bawah tanah. Reruntuhan yang ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi terletak di bawah tanah, dan untuk mencapainya, seseorang harus berjalan melalui lorong bawah tanah yang panjang. Lorong bawah tanah dipenuhi dengan jebakan berbahaya dan sulit untuk dilewati tanpa terluka. Duan Lingtian melihat banyak mayat berserakan di tanah di sepanjang lorong. Berdasarkan noda darah pada mayat, dia menyimpulkan bahwa mereka baru saja meninggal baru-baru ini. Sepertinya cukup banyak orang yang datang untuk menjelajahi tempat ini. Lorong ini pasti memiliki cukup banyak jebakan mematikan menggunakan formasi serangan 1 kali, pikir Duan Lingtian dalam hati sambil melihat mayat-mayat yang dibunuh dengan cara yang berbeda. Duan Lingtian terus berjalan ke depan saat Huang Wenjing mengikutinya. Pada awalnya, Huang Wenjing memandang Duan Lingtian dengan jijik. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan jelas dia membencinya. Namun, seiring berjalannya waktu, kesannya tentang Duan Lingtian sangat berubah. Meskipun matanya masih dingin, itu juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Dia penasaran bagaimana pemuda yang tidak terlihat sehari lebih tua darinya ini begitu kuat. Terlebih lagi, dia sangat cerdik sehingga dia bahkan berhasil menemukan kelemahan halus dalam serangannya dalam waktu yang singkat. Ada pepatah yang berbunyi seperti ini. Ketika seorang wanita mulai ingin tahu tentang seorang pria, dia juga jatuh ke dalam sungai cinta. Namun, tidak pasti apakah pepatah ini berlaku untuk Huang Wenjing, wanita tercantik di klan manusia iblis. Awalnya, Duan Lingtian mengira bagian itu akan segera berakhir, tetapi ternyata, dia terlalu naif. Dia menemukan 81 lorong kecil yang bercabang ke arah yang berbeda. Ada begitu banyak dari mereka. Entry dari 81 bagian ini disejajarkan dengan rapi. Begitulah cara Duan Lingtian dapat menghitung jumlah lintasan dengan begitu cepat. Duan Lingtian tertegun sejenak. Yang mana yang harus saya pilih? Pada akhirnya, dia menutup matanya dan memperluas kesadaran surgawinya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi apapun. Huang Wenjing berdiri diam di dekatnya dan memperhatikan Duan Lingtian, menunggu dia membuat pilihannya. Karena keributan yang disebabkan Duan Lingtian sebelumnya, banyak orang masih berada di luar hutan batu. Pada saat ini, hanya Duan Lingtian dan Huang Wenjing yang berada di lorong bawah tanah. Anehnya, keheningan memberikan suasana romantis ke tempat itu. Awalnya, Duan Lingtian tidak menaruh harapan besar untuk mengumpulkan informasi apapun dengan kesadaran surgawinya. Jika semudah itu, orang lain akan dengan mudah masuk dan menjarah semua harta di dalamnya. Duan Lingtian baru saja akan menyerah ketika dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Aroma yang dia kenal tercium keluar dari salah satu dari 81 lorong bawah tanah. Setelah beberapa saat, dia berhasil memastikan bahwa aroma itu mirip dengan aroma tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah. Itu adalah aroma khas yang menembus ruang dengan aliran waktu yang lebih lambat. Jika seseorang tidak mencium aroma sebelumnya, mereka tidak akan menyadarinya sama sekali. Distorsi waktu, mungkinkah ada tempat di mana waktu terdistorsi seperti lantai 4 pagoda indah 7 harta karun di ujung lorong? Napas Duan Lingtian bertambah cepat ketika dia memikirkan hal ini. Meskipun sepertinya dia telah berdamai dengan kehilangan pagoda 7 harta karun yang indah, kenyataannya adalah hilangnya pagoda 7 harta karun yang indah telah sangat mempengaruhinya. Di dalam pagoda indah 7 harta karun adalah Penatua Huo yang dia hormati. Selain itu, aliran waktu di sana juga membantu kultivasinya. Secara alami, Duan Lingtian senang ketika dia mencium bau yang sudah dikenalnya. Tanpa ragu-ragu,
Dia mengikuti aroma itu dan memasuki salah satu lorong yang lebih kecil. Astaga, Duan Lingtian hanya meninggalkan embusan angin di belakangnya saat dia menghilang di depan mata Huang Wenjing. Dia mengerjap beberapa kali, tertegun. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengikuti Duan Lingtian dan memasuki lorong yang dia lalui seolah-olah dia adalah pemandunya. Di masa depan, ketika dia memikirkan momen ini, dia menyadari betapa beruntungnya dia telah membuat keputusan ini. Dia akan menganggap ini sebagai salah satu keputusan terbaik yang dia buat sepanjang hidupnya. Astaga, 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 astaga. Setelah memasuki lorong, Duan Lingtian menemukan formasi pembunuhan satu kali. Formasi pembunuh menembakkan lembing yang tampak begitu tajam sehingga mereka bisa menembus apa saja. Ketika dia memicu formasi pembunuhan, sepertinya itu juga menguncinya. Kekuatan serangan ini sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di bentuk keempat dari tahap surgawi suci. Duan Lingtian masih punya waktu untuk menilai kekuatan formasi pembunuhan saat sinar dari lembing menembaknya dengan kecepatan yang mematikan. Secara alami, serangan ini tidak menimbulkan ancaman bagi Duan Lingtian. Yang perlu dia lakukan hanyalah melemparkan kemampuan surgawi defensif, penghalang penyu hitam, untuk memblokir sinar mematikan dari lembing. Namun, ketika Duan Lingtian melangkah lebih jauh ke lorong, dia menemukan bahwa formasi pembunuhan semakin kuat dan kuat. Awalnya, dia masih bisa dengan mudah menangkis serangan, tetapi secara bertahap, dia harus mengerahkan lebih banyak upaya untuk memblokir serangan. Akhirnya, dia melihat cahaya di ujung terowongan tidak jauh dari situ dan berhenti. Saya harus menggunakan semua kekuatan saya untuk menangani semua formasi pembunuhan sejauh ini. Tingkat berikutnya pasti akan sangat sulit. Ekspresi muram muncul di wajah Duan Lingtian ketika dia memikirkan hal ini. Berdasarkan apa yang telah Duan Lingtian lalui sebelumnya, dia tahu bahwa begitu formasi pembunuhan dipicu, tidak ada jalan keluar darinya. Jika dia tidak bisa menghadapi serangan itu, dia pasti akan mati. Dia harus melanjutkan dengan hati-hati. Jika dia tidak sepenuhnya percaya diri, dia tidak akan terus maju. Saat ini, dia telah menghabiskan semua kekuatannya. Bahkan jika dia bisa mengembalikan tubuhnya ke kekuatan penuhnya, dia tidak sepenuhnya yakin dia bisa melewati jebakan berikutnya kecuali basis kultivasinya membuat terobosan tiba-tiba ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Sementara Duan Lingtian merenungkan ini, suara dingin tapi manis seperti oriole terdengar di telinganya. Ayo kerja sama. Pemilik suara itu tidak lain adalah wanita tercantik di klan manusia iblis, Huang Wenjing, yang telah mengikuti Duan Lingtian. Duan Lingtian telah memperhatikan sejak sebelumnya bahwa Huang Wenjing telah membuntutinya, tetapi dia tidak peduli dengannya. Namun, dia terkejut dengan sarannya untuk bergabung. Dia telah melukainya sebelumnya ketika mereka bertarung sebelumnya, mengapa dia begitu membantu dan memaafkan sekarang? Meskipun kamu lebih kuat dariku, tidak akan mudah bagimu untuk melewati jebakan berikutnya, kata Huang Wenjing. Ketika dia melihat Duan Lingtian tetap diam, dia terus berkata, jika kita bergabung, saya yakin akan mudah bagi kita untuk menghadapi jebakan yang akan datang. Kau benar. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya sadar kembali dan mengangguk. Dia berbalik untuk melihat Huang Wenjing dan bertanya dengan ringan, namun, jika kita bergabung, bagaimana kita harus membagi harta yang kita temukan di ujung lorong? Kami masing-masing akan mengambil apa yang kami butuhkan. Huang Wenjing tampaknya telah mengantisipasi pertanyaan dari Duan Lingtian ini karena dia langsung menjawabnya tanpa memikirkannya. Bagaimana jika barang itu adalah sesuatu yang kita berdua butuhkan? Duan Lingtian bertanya dengan mata menyipit. Jika itu adalah sesuatu yang kita berdua butuhkan, Anda akan memiliki klaim atas barang itu, kata Huang Wenjing tanpa ragu-ragu. Harus dikatakan bahwa kata-kata Huang Wenjing sudah cukup untuk membuktikan ketulusannya. Selain itu, benar-benar sulit bagi Duan Lingtian untuk melewati jebakan terakhir sendirian kecuali dia tiba-tiba menerobos ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Itu, tentu saja, tidak mungkin terjadi dalam waktu sesingkat itu. Jika dia menunggu sampai dia menembus ke tingkat berikutnya, semua harta akan diambil oleh orang lain pada saat itu. Setelah mempertimbangkan semua pilihannya, Duan Lingtian akhirnya setuju untuk bekerja dengan Huang Wenjing untuk menangani jebakan terakhir. Baik-baik saja maka, dengan serangan tingkat tinggi seperti itu, aku bertanya-tanya harta macam apa yang akan kita temukan di akhir lorong. Terlebih lagi, aromanya sangat mirip dengan lantai 4 dari Seven Treasures Exquisite Pagoda.
Aroma ini tampaknya eksklusif untuk distorsi waktu. Hati Duan Lingtian dipenuhi dengan harapan. Dia melirik Huang Wenjing dan berkata, "Ayo pergi." Huang Wenjing mengangguk tanpa suara. Keduanya langsung bergerak seperti sambaran petir saat mereka terus maju untuk menghadapi jebakan terakhir. Formasi pembunuhan terakhir langsung terpicu saat mereka bergerak maju. Ledakan, 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 ledakan. Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang kuat seperti gelombang lautan badai tiba-tiba muncul di depan lorong tempat Duan Lingtian dan Huang Wenjing berdiri di depannya. Kekuatan yang mendekat disertai dengan suara gemuruh. Kekuatan itu sangat kuat dan menakutkan. Segera setelah mereka melakukan kontak dengan dinding lorong, lorong itu mulai bergetar hebat. Duan Lingtian dan Huang Wenjing tampak sangat rentan seperti perahu kecil yang kesepian di tengah laut yang bergejolak. Mata Duan Lingtian dingin saat dia tiba-tiba berteriak, "Ayo menyerang bersama." Suaranya yang keras bergema tanpa henti di lorong bawah tanah. 2228 dorongan terakhir. Begitu Duan Lingtian berteriak, suara mendesing, siluet penyu hitam besar muncul di sekitar Duan Lingtian, melindunginya. Teknik ini tidak lain adalah kemampuan surgawi defensif terkuat dari Sekte Pemujaan Api, penghalang penyu hitam. Desir, 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 desir. Suara pedang berdering di udara, pedang ki yang kokoh muncul di sekitar Huang Wenjing saat dia melayang di udara. Perisai cahaya yang terbentuk dari pedang ki menyelimutinya. Ini adalah kemampuan surgawi defensifnya, tubuh pertahanan 10.000 pedang. Hampir segera setelah Duan Lingtian dan Huang Wenjing mengeluarkan kemampuan surgawi defensif mereka. Ledakan, 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 ledakan. Gelombang dan gelombang kekuatan yang kuat tidak seperti gelombang badai menabrak perisai pertahanan mereka. Bang! Suara keras dari tabrakan perisai dan kekuatan mereka terdengar di udara. Perisai mereka bergetar hebat seolah-olah mereka akan runtuh kapan saja. Kekuatan yang sangat kuat. Ini hanya gelombang pertama dari formasi pembunuhan. Kedua mata Duan Lingtian dan Huang Wenjing menjadi gelap dengan hati-hati, dan mereka berdua memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Bang! Suara memekakkan telinga lainnya terdengar di udara saat kekuatan itu bertabrakan dengan perisai mereka lagi. Kekuatan itu secara bertahap semakin kuat dan kuat. Perisai pertahanan Duan Lingtian dan Huang Wenjing hampir mencapai titik puncaknya. Hanya perlu satu gelombang serangan lagi agar perisai mereka benar-benar runtuh. Di sebelah kananku, suara dingin Huang Wenjing bergema di telinga Duan Lingtian. Baik, Duan Lingtian menjawab dan berbelok ke kanan dan melihat gelombang kekuatan bergegas ke arah mereka. Dia dengan cepat menarik tangannya. Ledakan, Duan Lingtian mengangkat tangannya dan mengerahkan semua Sun Sein Origin miliknya sampai-sampai begitu kuat sehingga tampaknya mampu menumbangkan gunung dan mengaduk laut. Astaga! Dua kekuatan yang sangat kuat tersapu dari tangan Duan Lingtian dan bergabung bersama, membentuk kekuatan yang lebih kuat. Kekuatannya yang mirip dengan naga surgawi raksasa bertabrakan dengan kekuatan penghancur. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sementara itu, suara pedang melolong terdengar lagi di udara saat Huang Wenjing dengan cepat bergerak. Banyak pedang terbang keluar, menembakkan pedang kis, saat ia bergegas menuju kekuatan penghancur juga. Ledakan, 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 ledakan. Saat serangan Duan Lingtian dan Huang Wenjing terus-menerus menghantam kekuatan penghancur, lorong itu mulai bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Suara ledakan terdengar menggelegar di lorong itu. Sepertinya lorong itu akan runtuh. Setelah beberapa saat, suara hiruk-pikuk mulai mereda dan hasil bentrokan juga menjadi jelas. Pasukan gabungan Duan Lingtian dan Huang Wenjing telah berhasil menangani serangan pertama dari jebakan terakhir. Meskipun formasi pembunuhan di lorong itu semuanya adalah formasi satu kali, mereka dibagi menjadi 3 gelombang serangan. Saat ini, Duan Lingtian dan Huang Wenjing baru saja melewati gelombang serangan pertama. Masih ada 2 serangan lagi yang tersisa. Untuk alasan ini, keduanya tidak menurunkan penjaga mereka dan menjadi lebih waspada. Tidak butuh waktu lama sebelum gelombang serangan kedua tiba. Serangan kedua berbeda, itu datang dalam bentuk kekuatan tajam kecil yang mirip dengan jarum bordir. Itu terbang ke arah mereka dengan ganas, seolah-olah mereka mampu menembus apapun. Pada saat ini, baik Duan Lingtian dan Huang Wenjing sepenuhnya fokus dalam menangani serangan itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing.
Suara mendesing. Kekuatan yang setajam jarum bordir menyerang mereka tanpa henti dan berhasil menembus perisai mereka. Itu melanjutkan serangannya pada mereka berdua. Keduanya sejenak terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Sebenarnya, kekuatan ini tidak lebih kuat dari yang sebelumnya. Apa yang membuat serangan ini berbeda dari serangan sebelumnya yang mirip dengan gelombang dari lautan yang bergejolak adalah serangan kecil seperti jarum yang bisa menembus apa saja. Meskipun mereka sejenak diskombobulated, mereka dengan cepat tersadar kembali dan bertahan melawan serangan kedua dengan susah payah. Syukurlah saya setuju untuk bergabung. Kalau tidak, saya tidak akan mampu menghadapi gelombang serangan ini. Duan Lingtian berpikir dalam hati setelah mereka berhasil bertahan melawan serangan kedua. Dia menghela nafas lega. Duan Lingtian masih bisa bertahan melawan serangan pertama tanpa bantuan Huang Wenjing jika dia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun, dia tidak yakin dia akan mampu bertahan melawan serangan kedua tanpa bantuannya. Baik Duan Lingtian dan Huang Wenjing merasa lega karena serangan kedua telah berakhir. Pada saat yang sama, mereka berbalik dan bertemu mata satu sama lain. Saat ini, kesan Huang Wenjing tentang Duan Lingtian telah berubah secara drastis. Sebelumnya, dia masih merasakan sedikit ketidakpuasan terhadapnya, berpikir bahwa itu adalah keberuntungan murni bahwa dia berhasil menemukan kelemahannya dan mengalahkannya. Namun, setelah mengamatinya selama serangan kedua, dia menjadi sangat menyadari kesenjangan antara kekuatan mereka. Tidak ada lagi keraguan dalam benaknya bahwa dia jauh lebih kuat darinya. Bersiaplah, gelombang ketiga akan segera datang. Ketika Duan Lingtian melihat Huang Wenjing menatapnya, dia tidak bisa tidak mengingatkannya dari kecemasan. Nada suaranya mendesak. Jika salah satu dari mereka kehilangan fokus saat ini, mereka pasti akan mati. Ketika Huang Wenjing mendengar pengingat Duan Lingtian, dia sadar kembali dan menjadi bersemangat. Dia berdiri siap dalam posisi bertarung saat dia menunggu gelombang serangan ketiga dari formasi pembunuh. Gelombang serangan ketiga akan menjadi serangan terakhir dari formasi pembunuhan. Selama mereka bisa bertahan melawan serangan terakhir, mereka akan bisa meninggalkan lorong ini dan tiba di tujuan mereka. Pada saat itu, mereka akan dapat mengambil harta karun dari guru prasasti suci tingkat surgawi. Ada kemungkinan bahwa ruang dengan aliran waktu yang lebih lambat mirip dengan pagoda indah 7 harta karun terletak di ujung lorong. Duan Lingtian menjadi bersemangat lagi saat dia memikirkan hal ini sambil menunggu serangan ketiga. Di sisi lain, Huang Wenjing, tentu saja, tidak menyadari distorsi waktu dan sejenisnya. Dia hanya ingin tahu dan ingin melihat harta karun apa yang ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi. Apapun itu, dia tahu itu pasti berharga. Raurer, tiba-tiba, raungan binatang buas yang ganas bisa terdengar di kejauhan. Itu bergema tanpa henti di lorong sempit. Raungan bergetar di telinga mereka, membuat mereka merasa tertekan. Ekspresi Duan Lingtian dan Huang Wenjing segera menjadi gelap. Dong, suara keras seperti drum bergema di udara, menyentak Duan Lingtian dan Huang Wenjing yang sama-sama fokus penuh. Ekspresi mereka berubah muram saat jantung mereka berdebar kencang di dada mereka. Dong, dong, pada saat berikutnya, dua suara seperti drum bergema di udara lagi, menyebabkan mereka melompat lagi. Namun, mereka siap untuk itu kali ini sehingga mereka tidak terkejut seperti sebelumnya. Dong, 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 dong. Suara genderang terus berdering di udara saat banyak titik hitam muncul dalam penglihatan Duan Lingtian dan Huang Wenjing. Saat mereka mendekat, titik-titik hitam tumbuh lebih besar dan lebih besar. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya menemukan titik-titik hitam itu. Itu semua jenis monster ganas dalam bentuk aneh. Tubuh mereka berbau iblis ki. Itu menambah aura menakutkan monster. Raurer, saat monster yang tampak aneh dan ganas menyerang mereka meraung dan melolong. Raungan dan lolongan mereka menyebabkan rasa sakit pada gendang telinga mereka. Ayo pergi. Duan Lingtian berteriak saat dia menyerang bahaya yang datang. Pedang suci 1000 prasasti di tangannya menembakkan pedang ki yang panjang dan sempit. Itu cepat dan tampak seolah-olah itu cukup tajam untuk menembus apapun. Saat ini, Duan Lingtian menggunakan semua tekniknya tanpa menahan diri. Jika dia tidak melakukannya, dia hanya akan mati. Taktik melahap dasar, penghalang penyu hitam, sayap gagak emas, surgawi dunia lain. Duan Lingtian melemparkan keempat kemampuan surgawinya. Ketika dia bergerak,
pedang 1000 prasasti Sein terbang keluar dari tangannya saat dia menggunakan tahap ketiga dari metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi, pedang hati yang berdaulat. Pada titik tertentu, sisik seperti milik naga suci mulai menutupi tubuh Duan Lingtian. Tangan dan kakinya mirip dengan naga divine. Ada 9 cakar di masing-masing tangan dan kakinya. Mereka mirip dengan naga surgawi 9 cakar. Prajurit naga 9 cakar. Ketika Duan Lingtian memimpin dan menyerbu ke arah monster, Huang Wenjing melihat transformasinya. Matanya terbelalak kaget dan tidak percaya saat melihatnya. Ternyata, Duan Lingtian adalah prajurit naga bercakar 9 yang legendaris. Huang Wenjing, sebagai murid dari Istana Suci 3 istana dan 6 halaman dari klan manusia iblis, adalah seorang manusia. Dalam Dao marsial, Sein Len, dia akan dianggap sebagai penggarap iblis. Dia sangat tertarik dengan Dao marsial Sein Len. Sebelumnya, dia telah menggunakan taktik rahasia pencarian jiwa di beberapa pembangkit tenaga listrik dari klan iblis dengan basis kultivasi yang lebih lemah untuk belajar tentang tanah suci bela diri Dao. Di antara hal-hal yang telah dia pelajari adalah naga surgawi 9 cakar dan prajurit naga 9 cakar. Ternyata, dia bahkan tidak menggunakan semua kekuatannya selama serangan kedua. Ketika Huang Wenjing memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak merasa sedikit sedih. Kenapa kamu berdiri di sana diam untuk? Ayo bergerak. Meskipun Duan Lingtian tidak berbalik, dia tahu Huang Wenjing tercengang oleh perubahannya. Ketika dia bergegas ke depan untuk membunuh salah satu monster, dia berteriak keras untuk mengeluarkan Huang Wenjing dari linglungnya. Huang Wenjing dengan cepat tersadar kembali dan bergabung dengan Duan Lingtian dalam serangannya. Namun, karena kelambanannya yang tiba-tiba untuk sesaat, dia dengan cepat dikelilingi oleh sekelompok monster saat dia setengah jalan menuju bagian itu. Bab 2229 Gua Waktu. Mentah. Kekuatan kelompok monster ini tidak lemah. Mereka mulai mendekati Huang Wenjing dan menyerangnya. Sepertinya mereka tidak akan berhenti sampai dia mati. Pada awalnya, Huang Wenjing masih bisa mengatasinya. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum dia mulai kesulitan menangkis serangan monster yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, dia telah menghabiskan hampir semua kekuatannya. Bang! Suara keras bergema di udara lagi saat Huang Wenjing dikirim terbang ke dinding lorong oleh serangan gencar tak berujung dari monster. Dia mendarat dengan keras di dinding sebelum dia meluncur ke tanah. Dinding bergetar, dan Huang Wenjing memuntahkan seteguk darah. Ekspresi dinginnya yang biasa hilang, dan dia pucat. Kelompok monster melanjutkan serangan gencar mereka pada Huang Wenjing. Secara alami, mereka tidak akan memahami perasaan bersikap lembut kepada seorang wanita cantik. Dalam pikiran mereka, yang mereka tahu hanyalah membunuh apapun yang menghalangi jalan mereka. Bahkan jika Huang Wenjing tidak terluka, masih akan sulit baginya untuk menghadapi serangan gencar dari monster, apalagi sekarang dia terluka. Sementara dia membunuh beberapa monster lain menyelinap dari belakang untuk menyerangnya, menyebabkan lukanya semakin parah. Seiring berjalannya waktu, situasinya mulai menjadi semakin berbahaya. Mungkinkah saya, Huang Wenjing, akan mati di sini hari ini? Ekspresi Huang Wenjing tetap tanpa emosi saat dia melihat monster yang menyerangnya. Namun, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan pada saat ini. Mengaum, Huang Wenjing mendengar raungan keras dari belakang, tetapi ketika dia akhirnya bereaksi, dia merasakan embusan angin dingin bertiup di punggungnya. Jika dia berada di puncak kekuatannya, dia akan memiliki cukup waktu untuk berbalik dan menghadapi monster di belakang. Namun, semangat juangnya telah menurun. Meskipun dia bersedia untuk bertarung, dia tidak memiliki kekuatan lagi yang tersisa di dalam dirinya. Saya benar-benar tidak menyangka akan mati di sini hari ini. Huang Wenjing yakin dia tidak akan selamat dari ini. Dia terluka parah, dia tidak akan bisa menangkis serangan dari monster di belakangnya. Dentang, 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 dentang. Dentang. Tiba-tiba, Huang Wenjing mendengar suara hiruk-pikuk yang keras. Dia melihat sosok berlari ke arahnya dengan kecepatan sangat tinggi. Sosok itu menjatuhkan semua monster yang ditemuinya saat sosok itu melaju ke arahnya. Sosok ini adalah seorang pemuda dengan tubuh naga humanoid. Wajahnya yang tampan tapi dingin berlumuran darah, tapi tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu darahnya atau darah monster. Pria muda itu berteriak pada Huang Wenjing segera setelah mata mereka bertemu. Bebek sekarang, saat dia melihat kecemasan di mata pemuda itu, dia secara naluriah menunduk tanpa peduli dengan citranya.
Astaga, astaga, astaga. Begitu Huang Wenjing berjongkok, dia merasakan embusan angin bertiup melewati kepalanya. Dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Jika dia tidak merunduk lebih awal, tidak diragukan lagi dia akan mati. Astaga, dari sudut matanya, Huang Wenjing melihat sesosok melintas melewati kepalanya. Suara keras lainnya terdengar di udara. Melalui matanya yang sedikit terbuka, dia melihat monster yang menyerangnya dihancurkan oleh sosok itu. Ketika Huang Wenjing melihat sosok itu, dia merasa aneh. Jantungnya terasa sesak seolah-olah tali jantungnya ditarik. Setiap wanita ketika mereka masih muda telah membayangkan diselamatkan oleh seorang pangeran menawan ketika mereka dalam bahaya. Huang Wenjing tidak berbeda dalam hal ini. Punggungmu membelakangiku. Ayo menyerbu melewati monster-monster ini. Sebuah suara yang terdengar mendesak menyadarkannya dari linglung. Dia bergerak ke arah punggungnya saat mereka berurusan dengan monster yang tampak aneh yang menyerang mereka dengan niat membunuh. Pada saat ini, Huang Wenjing tidak menyadari bahwa ekspresi dinginnya perlahan mencair. Sebelumnya, karena alasan Huang Wenjing tidak menyinkronkan serangannya dengan Duan Lingtian, dia telah jatuh ke keadaan seperti itu. Untuk alasan ini, saat ini, dia mengikuti jejaknya tanpa keluhan. Keduanya berjuang kembali, dan hal-hal tampak jauh lebih mudah untuk ditangani. Pada titik ini, mereka telah membunuh semua monster yang datang ke arah mereka. Huang Wenjing bukan satu-satunya yang terluka, bahkan Duan Lingtian pun terluka meski tidak seserius lukanya. Untungnya, itu tidak terlalu memengaruhi kekuatannya. Di sini, saat Duan Lingtian dan Huang Wenjing menyerbu ke depan, mereka akhirnya berhasil membuat rute pelarian dan berhasil mencapai ujung lorong. Mereka dengan cepat membuka pintu di ujung lorong. Begitu mereka meninggalkan lorong, monster tidak lagi mengikuti mereka. Mereka secara naluriah menoleh ke belakang untuk memeriksa apakah monster itu mengikuti mereka. Namun, tidak ada monster yang terlihat. Seolah-olah semua yang terjadi hanyalah isapan jempol dari imajinasi mereka. Sebelum Duan Lingtian dan Huang Wenjing bisa mengatur napas, sebuah suara tenang terdengar di udara. Pemilik suara itu terdengar tua dan sepertinya dia telah mengalami banyak hal. Selamat datang di Gua Waktu. Gua Waktu. Duan Lingtian dan Huang Wenjing secara naluriah saling memandang dan melihat ekspresi terkejut di wajah masing-masing. Gua Waktu. Apa itu tadi? Suara itu berbicara lagi, ketika saya meninggalkan Gua Waktu ini, saya adalah seorang guru prasasti suci tingkat surgawi dalam perjalanan untuk menjadi seorang surgawi terkemuka. Duan Lingtian tercengang ketika mendengar ini. Seorang guru prasasti suci tingkat surgawi. Apakah dia bukan master prasasti Sein tingkat surgawi? Dia tidak bisa tidak menatap Huang Wenjing dengan bingung. Sebelumnya, seseorang telah menemukan sejumlah besar senjata suci 1000 prasasti di sini. Logikanya, tidak mungkin bagi seorang guru prasasti suci kelas surgawi biasa untuk memiliki begitu banyak senjata suci 1000 prasasti. Itu sebabnya semua orang menyimpulkan tempat ini ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi. Huang Wenjing dengan cepat menjelaskan ketika dia melihat ekspresi bingung di wajah Duan Lingtian. Sebelumnya, dia juga sama bingungnya. Ada banyak senjata suci 1000 prasasti. Setelah mendengar kata-kata Huang Wenjing, sudut mulut Duan Lingtian secara naluriah berkedut. Tidak mungkin bagi seorang guru prasasti suci kelas surgawi biasa untuk memiliki begitu banyak senjata suci 1000 prasasti. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya menyadari betapa besar kesalahpahaman ini. Ini bukan reruntuhan yang ditinggalkan oleh seorang guru prasasti suci tingkat surgawi, tetapi itu adalah reruntuhan yang ditinggalkan oleh seorang surgawi terkemuka yang merupakan seorang guru prasasti suci kelas surgawi. Suara tua dan tua itu terus berkata, dalam hidup saya, obsesi terbesar saya adalah menjadi guru prasasti suci tingkat surgawi dan menulis senjata suci yang jauh lebih kuat daripada senjata suci 1000 prasasti. Saya selalu merasa bahwa harus ada jadilah senjata suci lebih unggul dari 1000 prasasti senjata suci. Sayangnya, bahkan sampai hari saya akhirnya mencapai bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci, berhasil melewati kesengsaraan surgawi, dan hanya beberapa langkah lagi untuk naik ke dunia abadi, saya gagal mencapai impian saya untuk berhasil mengukir senjata suci, lebih kuat dari Tousan Inscription Sein Weapons. Ketika Duan Lingtian mendengar ini, dia menyadari bahwa orang yang meninggalkan reruntuhan ini tidak menyadari keberadaan 10.000 senjata Sein prasasti yang juga dikenal sebagai senjata Super Sein. Kemungkinan bahwa selama era orang itu hidup,
senjata Super Saiyan belum berhasil ditorehkan. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk menebak bahwa guru prasasti suci tingkat surgawi tidak ada selama era itu. Orang yang meninggalkan kehancuran ini harus datang dari waktu yang jauh lebih awal. Dia menghela nafas kecewa. Sepertinya ini bukan reruntuhan yang ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi itu. Huang Wenjing berkata, saya setuju, menurut rumor, basis kultivasi guru prasasti suci tingkat surgawi itu tidak setinggi itu, jadi bagaimana dia bisa membuat formasi pembunuhan yang begitu kuat? Misteri akhirnya terpecahkan. Huang Wenjing tidak menyadari bahwa dia berbicara lebih dari biasanya. Terlebih lagi, matanya bersinar terang ketika dia berbicara. Dibandingkan dengan reruntuhan yang ditinggalkan oleh seorang guru prasasti suci tingkat surgawi yang normal, Huang Wenjing tidak diragukan lagi lebih tertarik pada reruntuhan yang ditinggalkan oleh seorang surgawi terkemuka. Bagaimanapun, dia bukan guru prasasti suci. Untuk alasan ini, dia tidak begitu tertarik dengan warisan yang ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi. Satu-satunya hal yang menggelitik minatnya adalah senjata Super Saiyan. Namun, Huang Wenjing senang dengan reruntuhan yang ditinggalkan oleh seorang surgawi terkemuka. Segera setelah itu, suara kuno mulai berbicara lagi, meskipun saya tidak berhasil menuliskan senjata suci yang lebih kuat daripada senjata suci 1000 prasasti sebelum saya naik ke dunia abadi. Dalam proses penulisan, saya secara tak terduga menemukan kombinasi prasasti Saiyan. Kombinasi prasasti Saiyan ini membutuhkan lingkungan khusus untuk ditata. Ini mirip dengan formasi satu kali tetapi jauh lebih istimewa. Gua waktu tempat Anda berdiri adalah persis di mana saya telah mengatur kombinasi khusus prasasti suci ini. Sebelum kenaikan saya ke dunia abadi, saya telah meninggalkan 3 gua waktu. Saya telah menggunakan 2 dari mereka. Satu-satunya yang tersisa adalah tempat Anda berdiri. Aliran waktu sangat lambat di gua waktu. Namun, saya tidak yakin seberapa lambat itu dibandingkan dengan dunia luar. Saya juga tidak yakin berapa lama gua waktu akan bertahan. Satu pikiran bisa bertahan 1 tahun, 10 tahun atau bahkan puluhan tahun. Salah satu dari 2 gua waktu yang saya gunakan bertahan selama 9 tahun, yang lain bertahan 13 tahun. Keduanya telah membantu saya mendapatkan wawasan mendalam tentang 2 kemampuan surgawi. Ada platform batu di dekat Anda. Anda dapat duduk di atasnya dan membuka gua waktu hanya dengan 1 pikiran. Saya menyarankan bahwa saat Anda membuka gua waktu, fokuskan pikiran Anda hanya pada 1 kemampuan surgawi. Jika tidak, jika Anda terganggu, gua waktu tidak akan bisa bertahan lama. Jika ini terjadi, itu hanya akan menjadi kerugian bagi Anda. Petik 2. 2230 sebuah pikiran yang berlangsung 100 tahun. Gua waktu juga merupakan harta paling berharga yang saya tinggalkan. Tempat-tempat lain hanya memiliki beberapa Saiyan Stone dan Thousand Inscriptions Saiyan Weapons. Suara tua itu dengan belak-belakan memberitahu Duan Lingtian dan Huang Wenjing bahwa gua waktu adalah warisannya yang paling berharga. Mata Duan Lingtian dan Huang Wenjing beralih ke platform batu secara bersamaan. Susunan pola yang padat diukir di sekitar platform batu dan di atasnya. Itu memancarkan aura kuno. Menurut suara itu, seseorang akan dapat membuka gua waktu hanya dengan berpikir setelah duduk di platform batu. Selain itu, seseorang akan memiliki kesempatan untuk memahami kemampuan surgawi ke tingkat tertinggi jika seseorang mengabdikan hati dan jiwanya untuk berkultivasi. Ternyata, sebuah pemikiran bisa bertahan selama 1 dekade atau bahkan beberapa dekade. Jika kemampuan surgawi saya, taktik pemakan dasar, dapat dipahami hingga tingkat tertinggi melalui gua waktu, tidak hanya kekuatan saya akan sangat meningkat, tetapi saya bahkan dapat membantu orang lain untuk meningkatkan akar spiritual bawaan mereka. Napas Duan Lingtian bertambah cepat ketika dia memikirkan hal ini. Jika dia bisa membantu orang lain untuk meningkatkan akar spiritual bawaan mereka, dia akan mampu membesarkan banyak jenius dengan akar spiritual bawaan ungu. Mata Duan Lingtian bersinar terang saat dia memikirkan hal ini dan melihat ke platform batu seperti seorang pemburu yang melihat mangsanya. Ah, sepertinya aku melupakan sesuatu. Duan Lingtian merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan padanya. Ia baru ingat bahwa ia tidak sendiri. Huang Wenjing dari Wandering Saiyan Palace juga ada di sini. Meskipun Duan Lingtian dan Huang Wenjing telah membuat janji sebelumnya bahwa dia akan memilih harta yang pertama, hanya ada 1 harta sekarang. Bagaimana mereka akan membagi harta ini? Duan Lingtian tidak bisa tidak melihat Huang Wenjing. Pergi saja.
kata Huang Wenjing tanpa ragu-ragu ketika dia melihat Duan Lingtian menatapnya. Jika kamu tidak menyelamatkanku lebih awal, aku bahkan tidak akan berada di sini. Duan Lingtian tidak menyangka Huang Wenjing akan menyerahkan gua waktu kepadanya dengan begitu mudah. Selain itu, dia tahu manfaat apa yang bisa diberikan gua waktu kepada mereka, tetapi dia memberikannya kepadanya. Dia bingung, tetapi dia merasa tersentuh pada saat yang sama. Aku juga menyelamatkan diriku sendiri dengan menyelamatkanmu. Jika kamu mati, aku tidak akan bisa menangkis serangan monster sendirian. Saya hanya menyelamatkan Anda untuk melindungi diri saya sendiri, kata Duan Lingtian kepada Huang Wenjing. Dia tidak menunggunya untuk menjawab saat dia berkata lagi, namun, gua waktu ini sangat penting bagiku, jadi aku tidak akan menolak niat baikmu. Aku akan berutang budi padamu jika aku berhasil menuai keuntungan dari gua waktu ini. Duan Lingtian telah memikirkan cara untuk membalas budi ini. Jika dia berhasil mengembangkan kemampuan surgawinya, taktik pemakan dasar, ke tingkat tertinggi dengan bantuan gua waktu, dia akan membalas budi kepada Huang Wenjing dengan meningkatkan akar spiritual bawaannya menjadi ungu. Secara alami, dia tidak mengungkapkan niatnya karena dia tidak yakin apakah gua waktu akan mampu meningkatkan kemampuan surgawinya ke level tertinggi. Tidak perlu untuk itu. Huang Wenjing tidak tahu apa yang dimaksud Duan Lingtian dengan bantuan, jadi dia dengan sopan menolak dengan menggelengkan kepalanya. Jika dia tahu tentang niatnya, tidak mungkin dia akan menolaknya. Sepertinya Duan Lingtian tidak mendengar jawabannya saat dia berjalan menuju platform batu. Suasana langsung berubah berat. Pergi, aku akan mengawasimu, kata Huang Wenjing padanya. Pada saat ini, Duan Lingtian telah mencapai platform batu. Setelah mendengar kata-katanya, langkah kakinya terhenti saat dia berbalik untuk melihatnya. Dia berkata dengan ekspresi cemberut, saya orang yang memegang kata-kata saya. Saya selalu menjaga kata-kata saya. Tanpa menunggu jawaban Huang Wenjing, dia langsung duduk di peron batu. Setelah duduk bersila, Duan Lingtian menutup matanya. Dia berpikir dalam hati, saya ingin tahu berapa tahun yang akan saya dapatkan ketika saya mengaktifkan gua waktu. Jika pikiran saya dapat bertahan beberapa dekade, siapa tahu mungkin saya akan dapat meningkatkan kemampuan surgawi saya, taktik pelahap dasar, untuk tingkat tertinggi. Pada saat itu, kekuatan saya akan meningkat dan saya dapat membantu orang tua saya, Feier kecil, dan yang lainnya untuk meningkatkan akar spiritual bawaan mereka. Meskipun Duan Lingtian harus melahap akar spiritual bawaan orang lain untuk meningkatkan akar spiritual bawaan orang lain, dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Lagi pula, ada banyak penjahat yang berkeliaran di provinsi bawah tanah suci Dao Marsial. Tidak akan ada kekurangan akar spiritual bawaan untuk dia makan. Tidak perlu baginya untuk khawatir tentang masalah ini sama sekali. Huang Wenjing berdiri di samping dan memperhatikan Duan Lingtian yang sedang duduk di peron batu. Dia menatap sekelilingnya dengan waspada, tidak ada satu gerakan pun yang bisa luput dari perhatiannya. Pada saat yang sama, Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya dalam upaya untuk mengaktifkan gua waktu. Setelah memperluas kesadaran surgawinya, dia tidak merasa seperti sedang duduk di atas panggung batu belaka. Sebaliknya, rasanya seolah-olah dia sedang duduk di altar yang sangat luas yang dihiasi dengan banyak pola rumit. Pola-pola ini mungkin tidak menonjol pada pandangan pertama, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa pola-pola ini dibuat dari semua jenis prasasti suci. Namun, karena mereka saling tumpang tindih, dia tidak menyadarinya pada pandangan pertama. Aku seharusnya bisa mengaktifkan gua waktu hanya dengan satu pikiran. Ketika Duan Lingtian mengingat kata-kata suara kuno itu, dia menggunakan kesadaran surgawinya untuk merasakan sekelilingnya. Pada akhirnya, dia menemukan aura aneh. Selain itu, dia menemukan kekuatan aneh di aura itu. Kekuatan itu memberinya perasaan yang mendalam. Aku seharusnya bisa membuka gua waktu dengan menggunakan kesadaran surgawiku. Duan Lingtian mulai menebak. Mari kita mencobanya. Begitu Duan Lingtian memikirkannya, dia dengan paksa memperluas kesadaran surgawinya ke dalam kekuatan aneh. Pada saat yang sama, dia mulai memusatkan pikirannya pada kemampuan surgawinya, taktik pelahap dasar. Karena dia tenggelam dalam fokus pada kemampuan surgawinya, dia kehilangan kesadaran akan sekelilingnya. Awalnya, mudah baginya untuk memahami kemampuan surgawi, tetapi secara bertahap menjadi semakin sulit. Pada akhirnya, dia mencapai kemacetan. Namun, dia mengabaikannya dan terus memahaminya. Dia hanya fokus untuk memahami kemampuan surgawi ke tingkat tertinggi.
Ini adalah prioritas tertingginya. Pada saat ini, Duan Lingtian telah melupakan waktu. Sementara itu, sekelompok orang di luar hutan batu akhirnya sadar kembali. Mereka mulai memasuki hutan batu satu demi satu. Berdasarkan ini, orang dapat melihat bahwa belum terlalu lama Duan Lingtian dan Huang Wenjing memasuki gua waktu. Aku tidak percaya sebenarnya ada pembangkit tenaga muda seperti itu di klan manusia iblis kita. Bahkan Huang Wenjing, jenius nomor satu di antara generasi muda di Wandering Saint Palace, bukan tandingannya. Siapa tahu, mungkin dia monster tua yang memakai kulit anak muda. Itu mungkin. Sekelompok orang masih tidak menyadari bahwa reruntuhan itu tidak ditinggalkan oleh guru prasasti suci tingkat surgawi, tetapi seorang guru prasasti suci kelas surgawi. Master prasasti Sein kelas surgawi kuasi ini juga seorang surgawi terkemuka. Saat sekelompok orang berjalan menuju reruntuhan yang ditinggalkan oleh guru prasasti suci kelas surgawi yang juga seorang surgawi terkemuka, tiga sosok terbang dengan cepat melintasi langit dari utara di mana kota suci manusia iblis berada. Ketiga sosok ini milik seorang pria parubaya, seorang pria tua, dan seorang wanita tua. Saat mereka terbang di langit, mata mereka bersinar dengan kebencian. Di reruntuhan yang ditinggalkan oleh guru prasasti suci kelas surgawi yang juga seorang surgawi terkemuka. Di gua waktu, Duan Lingtian masih duduk di platform batu, tetapi segera, seluruh orang dan platform batu diselimuti oleh lapisan cahaya dan menghilang dari pandangan. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian bersama dengan platform batu sekali lagi muncul di depan mata Huang Wenjing. Ketika sosok Duan Lingtian muncul lagi, dia membuka matanya dan tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ini karena dia telah berhasil memahami kemampuan surgawinya, taktik pemakan dasar, ke level tertinggi. Satu pikiran Duan Lingtian telah bertahan selama 100 tahun di gua waktu.